Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Semua teman-teman dan pendengar Gus Cigang yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita berikutnya. Sekarang tentang bagaimana cara kita berziarah kuburnya para aulia, para orang soleh atau yang lain yang benar. Karena di zaman yang lebih modern ini, ya saya nggak tahu ya, kenapa kok sekarang mulai malah rame orang yang berziarah di makam-makam. Ini kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara berziarah yang benar, ya, khawatirnya nanti kita malah terjerumus pada perkara yang tidak diperbolehkan. Karena dulu ziarah sendiri itu dulu pernah dilarang oleh Rasulullah pada saat imannya orang itu masih belum begitu kuat. Karena dikhawatirkan nanti terjadi kesyirikan. Ya. Sekarang mungkin perlu kita belajar bagaimana ziarah yang benar itu bagaimana, gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi ya, sekarang itu ramai makam-makam yang dulu sepi, makam wali atau orang soleh, sekarang ramai di ziarah. Ini kalau kita nggak uruskan bisa-bisa bahaya ya. Ini saya akan bacakan kitab An-Nawadir menurut Imam Qulyubi, yang di antara tata cara ziarah yang benar menurut beliau yang ditulis dalam kitab An-Nawadir, beliau mengatakan yutlabu fi ziyaratil kubri tis'atu asya. Ya. Bisa diambil atau dilakukan di dalam ziarah kubur ada 9 perkara. Yang pertama qasduha i'tibaron bil fana'i. Ingat, yang pertama tujuan kita ziarah adalah kita mengambil pelajaran bahwa kita juga nanti akan meninggal, kita juga akan rusak, bahwa kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Dengan harapan ketika kita memiliki keyakinan seperti itu, kita akan menambah ibadah kita, amal kebaikan kita untuk menghadapi kematian. Nah, untuk menghadapi kematian atau kerusakan atau kematian. Yang kedua, wattabaruku bi ahliha. Kalau kita ziarah ke makamnya para aulia atau mungkin para anbiya, para orang soleh, itu adalah kita niat tabaruk, mengharap keberkahan, tambahnya kebaikan dari orang yang kita ziarah. Jadi niatnya tabaruk, bukan kita meminta kepada sahibul maqbarah, tapi kita bertabaruk, ya, mengambil berkahnya orang soleh, berkahnya anbiya maupun berkahnya para aulia. Nah, itu ya, ingat-ingat, bukan kita meminta kepada beliau-beliau yang kita ziarahi, bukan, memintanya harus tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertabaruk, mengambil berkah dari beliau-beliau. Wal qira'atu lahum. Yang ketiga adalah kita seperti yang biasa kita lakukan, kita membaca Al-Qur'an, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, tahlil, tahmid, takbir, tasbih dan yang lain, kita hadiahkan kepada beliau-beliau yang kita ziarahi. Itu yang ketiga, baca. Kan kok kita situ nggak ngapa-ngapain ya, tapi enggak, kita membaca untuk beliau. Wastiqbalul mayyiti biwajihi mustadbiran lil qiblah. Ini
Yang lebih baik menurut Imam Qurtubi adalah pada saat kita berziarah itu kita berhadap-hadapan dengan Shahibul Maqbarah. Jadi lebih tepatnya kita berada di baratnya menghadap ke timur. Lebih tepatnya lagi kalau kita bisa kira-kira bisa menghadap wajahnya Shahibul Maqbarah. Shahibul Maqbarah itu diantara itu sudah yang keempat. Mungkin ada pendapat yang lain mengatakan di kakinya atau yang lain terserah. Tapi menurut Imam Qurtubi dalam kitab An-Nawadir, kita mengambil posisinya adalah di depan wajahnya Shahibul Maqbarah. Jadi di sebelah baratnya makom ya, berhadapan-hadapan. Berikutnya adalah wassalamu alaihi in arafah. Kita mengucapkan salam kepada Shahibul Maqbarah apabila kita mengenalnya. Biasanya assalamu alaika ya wali Allah. Siapa sebutkan namanya. Atau assalamu alaikum daraqamil mu'minin. Itu kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu nggak apa-apa sebutkan namanya. Assalamu alaika ya wali Allah. Siapa? Maulana Malik Ibrahim. Assalamu alaika ya wali Allah. Maktum Ibrahim Sunan Bonang. Tapi kita kalau tahu kita ucapkan salam kepada beliau-beliau. Nah, kenapa? Karena ya kita kan tahu bahwa beliau-beliau itu tidak meninggal. Ya, pada hakikatnya beliau tidak meninggal, tapi berpindah alam. Ya. Wa adamu maskhil qamri. Ya. Kemudian kita tidak diperbolehkan kemudian mengusap-ngusap kuburannya. Ya. Apalagi sampai kadang bersujud, mencium itu nggak boleh. Dan kita melihat ya ada sebagian oknum yang ketika ziarah itu sampai mencium-cium batu nisannya, mencium kuburannya, mengusap, nangis. Ya. Itu menurut Imam Qurtubi tidak boleh seperti itu. Ya, tidak diperbolehkan. Ya biasa kita duduk sila berhadapan membaca kalimat-kalimat thayyibah Al-Quran dan berdoa. Wa nusujudi alaihi ini kita tidak diperbolehkan sujud kepada makbarah. Kalau kita lihat di media sosial ya di YouTube, kadang kita sering melihat oknum yang sampai mencium bahkan seakan bersujud di hadapan makbarah, itu nggak diperbolehkan. Wa ada mutawafi haulahu, kemudian mutar-mutar tawaf diuteri, nggak boleh itu ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau ada yang seperti itu ya nggak tahu ya, mungkin mereka belum tahu atau mungkin ya harus kita ingatkan. Kita ingatkan, pada mutawafi haulahu, nggak boleh kita mutar-mutar tawaf. Ya. Yang nomor 9 adalah wal qira'atu lahu wa du'a'u lahu wa li nafsihi. Dan kita membaca membaca Al-Qur'an kalimat thayyibah dan dirangkai dengan doa untuk para yang kita ziarahi, juga kepada diri kita. Biasanya yang sering kita lakukan ya seperti itu. Jadi baca Yasin, tahlil, kemudian berdoa untuk si Shahibul Maqbarah, kemudian juga berdoa untuk diri kita sendiri. Ya, demikian ya, mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita, tambahan pengertian bagi kita, adab-adab ketika kita ziarah kubur. Jangan sampai ketika kita berziarah niat kita baik, tapi kita malah terjerumus pada kemusyrikan karena kita tidak meminta kepada Allah tapi meminta kepada Shahibul Maqbarah, atau kita sampai sujud-sujud di kuburan tersebut. Itu tidak diperbolehkan ya. Kita pahami bersama ya, ini dalam kitab An-Nawadir yang disusun oleh Imam Qurtubi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.